Kuat di dalam kelemahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang percaya yang mengalami keputusasaan ketika mengalami pelbagai bentuk kelemahan, baik kelemahan tubuh, kelemahan finansial, kelemahan sosial, dan kelemahan-kelemahan lain yang banyak kita temukan dalam kehidupan. Ada yang membiarkan dirinya tenggelam dalam kesusahan hati, tidak bergairah untuk melakukan pelbagai aktivitas, menyerah terhadap keadaan. Ada juga yang marah kepada Tuhan dan mempertanyakan kemahakuasaannya, kepeduliannya, belas kasihannya, lalu mulai menjauh dari Tuhan dan hidup dalam kesia-siaan. Juga ada yang marah kepada sesama, yang mereka anggap tidak peduli dengan kesusahan yang dialaminya, lalu mulai menjauh dari kehidupan banyak orang. Hari ini kita mau belajar dari seseorang yang mengalami kelemahan tubuh, seseorang yang doanya tidak dikabulkan Tuhan, padahal seluruh hidupnya dibaktikan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kerap kali ia dianiaya oleh karena pemberitaan Injil yang ia lakukan. Terombang-ambing di tengah badai, mengalami kelaparan, kedinginan, bahkan dijebloskan ke dalam penjara tanpa melalui proses pengadilan. Tuhan berkata kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Itu berarti Tuhan tidak mengabulkan apa yang dimintanya. Mungkin dalam keadaan seperti ini banyak orang akan berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau tidak adil." Tetapi orang ini justru berkata sebaliknya, "Aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat." 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Paulus menyatakan sebuah pengakuan iman bahwa kekuatannya bukan ketika ia mengalami kelebihan-kelebihan, bukan ketika ia mengalami pelbagai keajaiban-keajaiban, bukan juga ketika ia mengalami kesuksesan ataupun pelbagai kemudahan. Kekuatannya justru menjadi nyata ketika ia mengalami pelbagai kelemahan dan tantangan kehidupan. Maka dari itu Paulus sering mengajak jemaat-jemaat yang dilayaninya yang mengalami pelbagai pencobaan untuk mengucap syukur. Misalkan kepada jemaat di kota Roma, ia berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa." Roma 12 ayat 12. Kepada jemaat di kota Filipi, ia berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan kepada Allah dengan ungkapan syukur." Filipi 4 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Bahkan kepada jemaat di kota Tesalonika ia berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus." 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saudara-saudara, nasihat ini bukanlah sebuah teori belaka, tetapi sebuah pengalaman hidup. Paulus menjadi kuat bukan karena ia mengalami pelbagai mujizat yang besar, pelbagai kemudahan dan keajaiban, tapi ketika ia mengalami pelbagai kelemahan, aniaya, siksaan. Sebab dengan demikian salib yang ia beritakan menjadi salib yang begitu hidup, dilihat, dirasakan dan dialami. Dan di sanalah Paulus merasakan bagaimana tangan Tuhan yang begitu kuat menopang,
memberi jalan keluar, menuntun sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin saudara-saudara hari ini ketika saudara-saudara mendengar sapa gembala ada dalam keadaan sakit, atau mungkin baru saja kita dikecewakan oleh orang-orang yang begitu kita percaya, atau hari ini kita mengalami kerugian yang begitu besar. Temukan kehendak Tuhan di dalamnya. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Apabila di tengah situasi seperti ini kita masih bisa datang kepada Tuhan dan merasakan tuntunannya yang akan meneguhkan dan menguatkan kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Allah sanggup mengubah air mata menjadi permata. Tuhan memberkati kita sekalian.